Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zahran Alkowi. Di segmen terbaru ini, di segmen Zahran Bercerita, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang saya dapatkan dari teman saya, Aryo. Aryo ini teman dari kecil ya, yang sampai sekarang juga alhamdulillah hubungan kami masih tetap terjaga tali silaturahimnya. Jadi Aryo ini menceritakan kisah keluarganya yang sempat diteror karena santet ya, yang sebenarnya ditujukan untuk ayahnya, namun dari santet itu berimbas ke seluruh keluarganya. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an, di mana Aryo ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Aryo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, di mana anak pertama sampai dengan anak ketiga itu semua perempuan. Jadi Aryo ini anak bungsu, laki-laki satunya. Yang tentu saja Aryo ini lebih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dibandingkan saudara-saudara perempuannya. Karena ya anak laki satu-satunya ya. Ayah Aryo ini bekerja atau berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, dan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibunya hanya mengurusi urusan rumah tangga dan juga mengurusi anak-anaknya. Ayah Aryo ini bisa dibilang jabatannya itu pada saat itu ya, itu ya masih biasa saja dengan penghasilan seorang pegawai negeri sipil di tahun 90-an. Ya tentu saja bisa dibilang cukup untuk kehidupan sehari-harinya, baik sekolah, makan, maupun juga kebutuhan lainnya. Ini mohon maaf kalau ada suara-suara lain yang ikut rekam, karena saya merekamnya ini masih dibilang sore, jadi masih banyak aktivitas di luar sana. Rumah Aryo bisa dibilang itu tidak terlalu besar maupun juga tidak terlalu kecil, yang dimana rumah Aryo ini memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Yang satu kamar mandinya itu berada di kamar orang tuanya, sedangkan kamar mandi yang kedua itu berada posisinya di dapur. Awalnya kehidupan keluarga Aryo ini semuanya nyaman, tidak ada masalah di keluarga, tidak ada masalah di sekolah, dan juga baik ayahnya Aryo pun di dunia kerjanya itu nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali. Singkat cerita, selang beberapa tahun kemudian, ayahnya Aryo ini mendapatkan kenaikan jabatan. Yang tentu saja dengan kenaikan jabatan ini, pendapatan ayahnya Aryo pun semakin besar ya dari yang jabatan sebelumnya. Dan selang beberapa tahun kemudiannya lagi, mulailah terjadi perubahan di mana rumah Aryo yang tadinya itu hanya 1 lantai mulai direnovasi menjadi 2 lantai. Dan juga yang tadinya sehari-hari ayahnya Aryo ini berangkat ke kantornya itu menggunakan kendaraan sepeda motor, mulai ayahnya Aryo ini bisa dikatakan mampu membeli mobil sendiri ya, yang diidam-idamkan. Sehingga motornya yang dulu dipakai itu diserahkan ke kakaknya Aryo yang kedua, kita sebut aja namanya Mbak Cici, karena Mbak Cici ini mulai masuk kuliah dan tentu saja sangat membutuhkan kendaraan untuk berangkat dari rumah sampai dengan ke kampusnya. Oh ya, sebelumnya Aryo ini tidur bersama kakaknya yang ketiga ya, yang persis di atasnya Aryo itu Mbak Yani. Sedangkan kakaknya yang pertama dan kedua itu tidur di satu kamar yang lain. Kakaknya pertama itu namanya Mbak Cici dan kakaknya yang kedua itu namanya Mbak Imel.
Setelah rumah itu direnovasi menjadi 2 lantai, di lantai kedua ini memiliki 2 kamar, yang dimana Mbak Yani yang tadinya tidur bersama Aryo itu pindah ke kamar di lantai 2 bersama juga dengan Mbak Imel ya, yang tadinya tidur bersama Mbak Cici. Jadi yang tidur di lantai 2 itu Mbak Imel dan Mbak Yani. Sedangkan Aryo dan Mbak Cici itu tidur di lantai 1 bersama dengan orang tuanya. Tentu saja kamarnya masing-masing sekarang. Setelah rumah selesai direnovasi, ayahnya Aryo mendapatkan kenaikan jabatan dan juga memiliki harta lebih. Mulailah terjadi kejadian hal-hal aneh di keluarganya Aryo. Yang sebelumnya ayahnya Aryo ini berwatak ramah ya, sifatnya ramah, mengayomi keluarganya. Tiba-tiba saja setelah makin kesini, ayahnya Aryo itu sering cepat marah, bawaannya emosi terus. Kayak hal-hal kesalahan kecil yang dilakukan Aryo itu ayahnya langsung marahnya meledak-ledak. Bahkan juga ada kalanya marah tanpa ada alasan yang jelas. Itu ngebuat Aryo ini jadi takut ya berada di rumah. Takut melakukan kesalahan sedikit aja. Jadi Aryo ini seringkali mengurung diri di kamar karena khawatir ayahnya Aryo ini sering memarahi dia, walaupun Aryo ini nggak melakukan kesalahan apapun. Pun juga sama, ayahnya Aryo ini sering bertengkar dengan ibunya Aryo ya. Hal apapun itu bisa dijadikan alasan ayahnya Aryo untuk meluapkan emosinya, berdebat gitu ke siapapun. Tentu saja ketiga kakaknya Aryo pun nggak luput dari kemarahan ayahnya Aryo tadi. Nah, kejadian aneh selanjutnya itu kakaknya Aryo yang kedua bernama Mbak Imel itu sering bermimpi. Di dalam mimpinya itu ayahnya Aryo ini berada posisinya di dapur rumahnya. Tapi di dalam mimpi tersebut di keningnya ayahnya Aryo ini ada tumbuh tanduk melengkung satu. Di dalam mimpi itu ayahnya Aryo ini meminta tolong cabutkan tanduk saya, tolong cabutkan tanduk saya. Tapi namanya karena mimpi, Mbak Imel itu nggak terlalu menanggapinya ya setelah bangun. Dan juga ya di dalam mimpi itu Mbak Imel itu hanya bisa menyaksikan tanpa bisa bergerak. Nah, kejadian mimpi ini sering terjadi berulang-ulang, nggak yang setiap malam, tapi beberapa hari itu sering kejadian mimpinya itu diulang-ulang lagi. Hingga pada akhirnya mimpi itu terulang lagi, tapi di dalam mimpi itu Mbak Imel ini bisa bergerak, ingin membantu ayahnya yang minta tolong dicabutkan tanduknya. Tolong cabut tanduk saja, tolong cabut tanduk saja. Hingga akhirnya Mbak Imel ini dalam mimpi itu mendekati ayahnya dan mencoba menarik tanduknya. Saat tanduk itu sudah dipegang dan ingin ditarik, tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek di sebelah kanannya Mbak Imel itu berteriak dengan lantang, "Jangan ditarik tanduknya." Nah, setelah diteriaki seperti itu, Mbak Imel ini langsung kebangun dari mimpinya dengan badan yang udah keringetan ya, dan juga tangan yang di dalam mimpi itu menggenggam tanduk. Setelah Mbak Imel bangun itu kerasa masih bekas megang sesuatu yang benda itu lonjong begitu ya. Nah, itu kejadian yang menimpa Mbak Imel. Kejadian yang selanjutnya, berarti ini kejadian yang ketiga ya, itu menimpa Mbak Yani. Mbak Yani ini kakaknya Aryo ya, yang persis di atas Aryo. Kejadiannya itu setelah Isya, Mbak Yani ini mau mencoba tidur
di kamar karena dia setelah beraktivitas. Mbak Yani ini juga masih SMA ya waktu itu. Dia setelah mengerjakan tugas-tugas rumahnya, mungkin lelah, dia mencoba mau tidur lebih awal setelah Isya. Kita itu kan biasanya nggak langsung tidur ya, walaupun mata merem tapi masih usrak, eh, guling ke kanan, udah itu miring lagi ke kiri gitu ya. Nah pas lagi di fase kayak gitu, tiba-tiba Mbak Yani ini ngerasa ranjangnya itu goyang gitu. Setelah dipastikan memang ranjang itu goyang selama beberapa detik, Mbak Yani ini membuka matanya, melihat ke lemari, ngelihat ke meja belajar gitu kan, untuk memastikan ada nggak benda-benda lain yang memang bergerak gitu kalau itu gempa bumi. Tapi ternyata nggak, lemari itu diem dan benda-benda yang ada di atas meja itu juga diem. Di situ Mbak Yani sudah mulai ngerasa aneh. Saat dia mau ngelepasin selimutnya, kan dia agak agak ini ya, agak kepalanya nunduk terus ngelihat ke arah kaki. Di situ Mbak Yani itu saking kagetnya dia langsung teriak karena apa? Di ranjang bagian kakinya Mbak Yani itu ada anak kecil lagi goyang-goyangin ranjang itu. Anak kecil itu kepalanya itu rambutnya jarang-jarang, jadi kayak rambut orang yang ngerontok gitu ya, cuman rambutnya panjang tapi jarang-jarang gitu kelihatan kulit kepalanya. Terus juga warna kulitnya itu pucat dan mimik raut muka si anak kecil itu datar aja gitu, flat sambil goyang-goyangin. Tapi matanya tuh ngelihat ke arah Mbak Yani. Di situ Mbak Yani langsung teriak, dia buka kamar, lari turun ke lantai 1. Yang kata Aryo, kalau eh, ayahnya yang menceritakan itu, karena kan si Aryo ini udah tidur posisinya ya. Ayahnya Aryo masih nonton TV di lantai 1 di ruang tengah. Jadi Mbak Yani itu turun tangga sampai jatuh-jatuh ke guling-guling gitu kan, teriak, "Papa, papa, papa" gitu. Nah, di situ bapaknya Aryo tentu saja kaget kan, dia langsung nyamperin, "Kenapa Yan? Kenapa Yan?" gitu. "Pak, di kamar Yani ada anak kecil," kata dia. "Anak kecil apa?" kata dia. "Anak kecil, rambutnya agak-agak botak, goyang-goyangin ranjang Yani," begitu kan. "Mimpi kali kamu." "Enggak Pak, sumpah demi Allah," sampai sumpah begitu Mbak Yaninya. Jadi ayahnya itu langsung naik ke atas ya, ngecek ke kamar itu. Ya tentu saja udah nggak ada apa-apa lagi, memang kamarnya kosong aja begitu. Cuman karena Mbak Yani ini yakin yang dia alamin itu bukan mimpi, dia nggak berani lagi tidur di lantai 2. Jadi dia pindahlah tidur ke kamarnya Aryo. Oke, setelah kejadian itu, Mbak Email ini kan denger juga tuh kejadian itu kan. Cuman Mbak Email ini lagi dengerin radio, dulu kan zamannya dengerin radio ya. Dia pikir ngapain sih Yani teriak-teriak malam-malam gitu kan. Jadi dia turun tuh, buka pintu, mau turun ke lantai 1. Jadi kan kamarnya Mbak Email ini, pintu kamarnya Mbak Email, kamar mandi, kemudian kamar Mbak Yani, terus tangga gitu kan. Jadi kalau dia mau menuju tangga, otomatis dia harus ngelewatin kamarnya Mbak Yani. Saat dia melewati kamar Mbak Yani yang sudah pintunya posisi kebuka, Mbak Email itu sempat ngelirik karena kan memakai lampu tidur ya, lampu yang kecil gitu di dalam kamar Mbak Yani. Sempat ngelirik dan ngeliat ada kepala anak kecil kayak tengkurap di bawah ranjangnya Mbak Yani. Dan di situ Mbak Email ini karena tahu itu udah nggak benar, dia juga langsung lari turun ke bawah, nyusul ke bawah. Yang ayahnya Aryo itu baru aja duduk ya, baru selesai nih nenangin Mbak Yani, dengar suara orang turun dari tangga, duduk 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 kayak gitu, kaget lagi dong dan dia nyamperin, "Kenapa lagi itu?" "Papa, email tadi
ngelihat anak kecil di bawah ranjangnya si Yani. Mbak Email ngomong kayak gitu kan. Anak kecil apa lagi, kata si ayahnya ini. Tadi Yani ngomong ada anak kecil goyang-goyangin ranjang, sekarang kamu ngomong ada anak kecil ngumpet di bawah ranjangnya Yani. Naik lagi ayahnya itu ke atas buat mastiin ya, masuk ke kamar Mbak Yani. Yang dicari di sana ya nggak ada apa-apa lagi, kosong gitu. Dan akhirnya Mbak Email balik lagi tidur ke kamarnya Mbak Cici, ke kakak yang nomor 1 ya, karena dia juga ketakutan. Nah, kisah yang aneh selanjutnya itu dialami oleh ibunya Aryo. Jadi ibunya Aryo ini sering mimpi di malam-malam tertentu itu didatengin anak kecil, yang anak kecil itu minta ditemenin main dan sering minta digendong gitu kan. Paling anak itu ya masih bisa dibilang itu masih balita yang udah bisa jalan. Anak ini minta ditemenin main, bisa main lari-larian, kadang juga minta digendong di belakang gitu. Dan kalau bangun tidur, ibunya Aryo ini ngerasain pegel gitu. Kayak memang abis ngegendong anak kecil dan juga kayak abis aktivitas lari-larian kayak gitu. Pegel semua, kakinya pegel, betisnya pegel gitu kan. Punggungnya juga pegel gitu. Dan kejadian itu eh, berulang-ulang terus ya. Dan kalau malam-malam tertentu, mungkin ya bisa dibilang malam-malam Jumat gitu, wajah si anak kecil yang datang ke ibunya Aryo ini, mukanya itu banyak lukanya gitu. Dan juga maaf, bibirnya itu agak sumbing ya di sini. Tetapi keseringan anak itu datang ke mimpinya ibunya Aryo itu, wajahnya bagus, anak itu ganteng. Dan di saat walaupun anak itu datang ke mimpi, wajahnya lagi kurang bagus, ibunya Aryo ini tetap sabar nemenin anak itu main, minta digendong gitu. Dan kadang juga anak itu dalam mimpi itu minta dibuatkan makanan. Ya ibunya Aryo ini dalam mimpi itu ya masak gitu kan, bikin makanan gitu buat anak itu. Wallahu alam apa yang dimasak ya, kalau dalam mimpi itu juga kita juga nggak tahu gitu. Dan ibunya Aryo juga ya walaupun karena namanya mimpi jadi nggak jelas apa yang dimasak gitu. Dan tiba kejadian puncaknya, ini balik lagi ke ayahnya Aryo ya. Yang ayahnya Aryo ini masih sering marah-marah begitu, tanpa hal yang jelas. Akhirnya ayahnya Aryo ini dimutasi kerjanya, mendapatkan penugasan di kabupaten yang kabupaten itu masih dibilang terpelosok. Jadi ayahnya Aryo karena mau nggak mau harus memenuhi tugas itu, ayahnya Aryo ini hanya pulang seminggu sekali pas hari Sabtu dan Minggu. Nanti Senin subuh ayahnya Aryo sudah berangkat lagi menuju lokasi penugasan yang baru ya, yang di kabupaten itu, yang di pelosok. Setelah penugasan ayahnya Aryo itu berjalan 1 bulan, nggak lama itu datanglah kerabatnya Aryo ini main ke rumah. Saat main ke rumah kan mungkin karena ngelihat ayahnya Aryo nggak ada, kerabatnya Aryo ini nanya lah, kemana bapakmu, katanya. Nanya ke Aryo-nya kan. Oh, bapak kerjanya di Kabupaten A gitu. Oh, sejak kapan? Udah 1 bulan gitu. Dan akhirnya kerabatnya Aryo ini menanyakan hal yang serupa ke ibunya Aryo. Ya tentu saja ibunya Aryo juga menjelaskan kalau memang ayahnya Aryo ini sekarang kerjanya sudah dimutasi ke Kabupaten A dan sudah berjalan 1 bulan. Dan ternyata kerabatnya Aryo ini bisa dibilang memiliki hal spesial ya. Dia bisa merasakan ya mungkin hal-hal gaib seperti itu. Kerabatnya Aryo ini merasakan suasana di rumahnya Aryo ini sedikit beda. Yang dia rasain itu panas, sumpek, dan juga sepertinya itu kayak penuh gitu di rumah itu.
Akhirnya kerabatnya Aryo ini bertanyalah ke ibunya Aryo. Kerabatnya Aryo ini adik dari ibunya Aryo, jadi ya pamannya Aryo. Jadi pamannya ini bertanya ke ibunya Aryo, "Mbak, ini rumahmu ini kok kayaknya sumpek ya, panas gitu." Lah, ya orang ini musim kemarau ya wajar dibilang kayak gitu kan sama ibunya Aryo. "Enggak Mbak, ini beda," katanya. "Terakhir kali aku main ke sini itu suasananya nggak kayak gini, cuman kali ini beda gitu." "Ah masa iya," kata ibunya Aryo gitu kan. Coba deh nanti lusa aku ajak temanku yang bisa juga, aku ajak main ke sini boleh nggak Mbak buat ngecek rumah ini nih ada yang aneh atau enggak gitu." Ya ibunya Aryo menanggapi ya silahkan aja gitu, kalaupun memang ada hal aneh kan seenggaknya ya bisa tahu gitu kan, kalaupun nggak ada hal-hal aneh ya adiknya bisa datang lagi ke rumah gitu kan, cuma sekedar main gitu. Oke, setelah 2 hari kemudian ternyata benar pamannya Aryo itu datang lagi membawa satu temannya. Nggak dijelasin nama teman pamannya Aryo ini siapa. Cuman setelah datang eh, teman pamannya ini, kita katakan aja namanya Om Indra gitu ya. Om Indra ini bilang sama yang seperti pamannya Aryo bilang 2 hari yang lalu. Kalau rumah ini panas, sumpah auranya aneh gitu kan. Dan kebetulan pas mereka datang berkunjung yang kedua kalinya, itu bapaknya Aryo ada di rumah, baru pulang dari tugas gitu kan, lagi liburan. Dan saat Om Indra ini ngeliat bapaknya Aryo, itu Om Indra ini langsung buang muka. Kenapa? Karena yang di penglihatannya Om Indra, di belakangnya bapaknya Aryo itu ada seperti bayangan hitam yang kayak menyerupai kayak nenek-nenek, tapi nenek-nenek itu kayak megang sesuatu. Jadi dia si nenek itu sambil ngegendong gitu di belakang, tapi sambil megang kayak benda yang lancip ke jidatnya bapaknya Aryo. Jadi tangan satunya ngerangkul di sini gitu kan. Nah, tangan kanan itu kayak nempelin benda lancip gitu lonjong ke jidatnya gitu. Nah, setelah Om Indra ngeliat gitu, Om Indra langsung mengambil kesimpulan kalau memang ada yang nggak benar ini di keluarga ini gitu ya. Jadi Om Indra langsung minta tolong ke ibunya Mas Aryo, tolong disiapkan air putih anget yang gelas besar itu. Kan dulu ada sih besar yang gelas yang gede banget gini loh teman-teman, gelas beling ya yang segede gini. Nah itu disiapkan sama ibunya Aryo, dan si Om Indra ini seperti menerawang ya ke dalam gelas ini. Ini ya metode orang mungkin beda-beda, itu kita jangan perdebatkan yang ke hal seperti itunya ya. Lanjut lagi, jadi si Om Indra itu setelah mendapatkan gelas berisi satu air penuh, itu seperti menerawang seperti ini. Dia katanya mulutnya komat kamit sambil matanya merem. Udah itu si Om Indra ini menjelaskan, ini ada orang sirik sama jenengan ngomong ke bapaknya Aryo, karena jenengan ini bisa dibilang sukses karirnya, jabatannya naik cepet, dan ada orang yang nggak suka. Jadi orang itu bisa dibilang ngirim santet. Nah, santet ini bisa kok bisa dilemahkan, karena metodenya santet ini ngirim kayak benda goib kayak gitu yang ditanam di halaman rumahnya si Aryo. Aryo ini halaman rumahnya itu cukup lebar ya. Karena rumah zaman dulu itu halamannya itu lebarnya jadi ada kurang lebih adalah 8 meter gitu. Walaupun sudah ditembok semua. Nah jadi Om Indra ini ngejelasin, ya dikirim itu ada 2 benda. Mereka itu berhadap-hadapan di halaman ini. Di ujung tembok sana sama di ujung tembok satunya gitu.
dan yang bisa menemukan benda itu hanya keluarga inti dari jenengan, itu artinya dari eh, istri dan juga anak-anaknya bapaknya Aryo gitu yang bisa menemukan. Oke lah, setelah mendapatkan penjelasan itu dan dikira-kira lokasinya ada di mana tempat penanamannya, jadi dibagi dua itu. Eh, Mbak Cici sama Mbak Imel ke sebelah sana, Aryo dan ibunya dan juga Mbak Yani itu ke sisi satunya. Yang pertama kali menemukan itu adalah Mbak Cici, anak yang pertama ya, menemukan di sisi sebelah kiri di tembok itu yang ditanam adalah sarung keris, tapi ukurannya kecil, dibuat dari kayak kuningan. Nah, itu bukan bukan emas tapi kuningan, dan katanya sih ada ulir-ulirnya gitu, ada coraknya. Cuma sarungnya aja ya, sarung kerisnya aja. Nah, setelah nemuin itu diserahinlah ke Om Indra. Oke, ini udah dapat satu, monggo silakan cari benda yang satunya. Jadi Mbak Cici sama Mbak Imel ikut gabung ya ke yang sisi satunya nyariin. Dan lagi-lagi Mbak Cici yang nemuin. Benda satunya itu kayak jempol dari sini ya, dari sisi sini. Dia nekuk gini, dan di bagian sini itu ada yang bagian runcing ya, lancip gitu. Jadi dia nekuk kayak gini. Nah, setelah mendapatkan benda yang kedua, jadi Om Indra ini langsung ngebungkus benda itu pakai kain putih. Ternyata Om Indra ini selalu siap lah kain putih. Itu aneh, aneh juga sih sebenarnya. Orang kemana-mana bawa kain putih gitu kan. Jadi benda itu langsung dibungkus dan diminta ke bapaknya Aryo, tolong ini dilarung ya, atau dihanyutkan di kali atau di air yang mengalir, yang artinya itu berarti sungai atau kali gitu ya, kali kecil gitu. Tapi dibuangnya agak jauhan dari rumah sini. Khawatir kalau misalnya dibuang ke kali yang dekat rumah, nanti katanya benda itu bisa balik lagi, begitu sih katanya. Wallahu alam. Nah, setelah mendapatkan penjelasan itu, eh, bapaknya Aryo pergilah buat ngebuang benda itu ke kali atau sungai yang agak jauhan dari rumah itu. Nah, Om Indra dan pamannya Aryo itu masih di rumah ya, masih ya mungkin masih ngopi-ngopi dulu ngabisin suguhan. Kemudian ibunya ceritalah ke Om Indra, Pak, kok saya ini sering ya sudah hampir 1 bulan ini sering didatengin sama anak kecil di dalam mimpi. Kadang anak kecil itu mukanya bagus, kadang juga anak kecil itu mukanya ya nggak enak dilihat begitu. Dan anak kecil tuh sering minta main, minta gendong gitu. Dan kalau saya bangun tidur ya rasanya sama capeknya begitu kan. Oke, lagi-lagi Om Indra ini ngeliat ke gelas yang berisi air itu. Setelah cukup lama Om Indra ini ngomong, Bu, itu alusnya ada di lantai 2, kata dia. Alusnya mungkin dia ininya menyebutnya mungkin makhluk halusnya gitu ya. Makhluk halusnya ada di lantai 2 gitu. Boleh Bu, saya kalau diizinkan saya ingin naik ke lantai 2 mau ngecek. Oh iya, monggo monggo gitu kan. Jadi dipersilakan sama ibunya Aryo gitu. Dan tentu saja Aryo dan kakak-kakaknya juga ngikut gitu di belakang kan, penasaran apa sih yang bakal kejadian di lantai 2 gitu. Jadi setelah di lantai 2, Om Indra ini duduk bersila menghadap ke sudut tembok gitu. Jadi kayak sudut tembok begini, Om Indra itu sila ngadep ke situ kan sambil nunduk. Dan nggak lama ini semuanya ngedenger ya, seluruh anggota itu ngedenger. Nggak lama Om Indra duduk menghadap ke tembok, itu kedenger suara anak kecil nangis. Kayak anak kecil nangis bunyinya 2 kali kayak gini. Kayak gitu. Anak kecil gitu suaranya. Di situ Aryo langsung ngedeket sama ibunya, mbak-mbaknya juga langsung ngedeket ke ibunya, mereka semua pada pelukan ya, ketakutan kayak gitu. Dan setelah agak lama Om Indra ini berdiri gitu kan. Udah kok, alhamdulillah itu alusnya udah pindah katanya gitu. Itu dia nggak ganggu, sebenarnya dia udah
lama ada sebelum rumah ini dibangun gitu. Jadi si Alus ini memang sudah ada gitu. Langsung ibunya Aryo bilang, "Loh kok walaupun sudah lama dan nggak ngeganggu, kenapa sering datang ke mimpi saya?" "Ya Bu, mungkin namanya anak kecil pengen inilah ngerasain atau kangen sama sosok seorang ibu, makanya dia mencarinya ya di rumah ini ya adanya ibu ya dia melampiaskan rasa kangennya ke sosok seorang ibu ini ya sama ibunya Aryo," begitu maksudnya. Selang berapa lama bapaknya Aryo pulang ya setelah ngebuang dua benda tadi. Setelah sampai di rumah akhirnya dijelaskan lagi sama Om Indra bahwa ada kejadian yang sebelumnya ini yang masalah anak kecil. Om Indra menjelaskan, jadi begini, ada orang sirik yang mengirim dua benda itu, di mana fungsi benda yang pertama yang ditemuin itu sarung keris, itu yang ngebuat bapaknya Aryo tugasnya mental jauh gitu ya ke pelosok. Sedangkan benda kedua yang terbuat dari tembaga dan melengkung begini dan di sini ada jarumnya, itu yang ngebuat bapaknya Aryo itu sering mudah marah. Jarumnya ini katanya fungsinya sering ngebuat bapaknya Aryo sakit kepala. Jadi bawaannya karena sakit kepala jadi pengen marah aja begitu. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu ya, setelah dibersihin dua benda itu dibuang, bapaknya Aryo ini sudah nggak pernah marah-marah lagi. Dan kemudian selang beberapa bulan, nggak nyampe setahun, bapaknya Aryo ini tugasnya pindah lagi, ditarik lagi ke kota gitu, ke lokasi awal, ke tempat awal gitu, ke kantor awal. Dan memang kata pesan dari Om Indranya nggak usah dicari tahu ini siapa yang ngirim. Yang penting keluarga ini baik-baik aja. Dan setelah normal lagi ya bapaknya Aryo pindah ke kantor awal dan nggak pernah marah-marah lagi. Jadi bapak Aryonya ini menemui lagi si Om Indra itu untuk sekedar iseng nanya siapa sih yang jahil atau jahat berbuat ke keluarganya Aryo begitu kan. Cuman pesan Om Indra nggak usah dicari siapa pelakunya, yang penting jenengan sudah kerjanya balik lagi, dekat sama keluarga, dan sakit kepala yang dialami sama jenengan juga sudah sembuh. Jadi semuanya bisa alhamdulillah normal lagi begitu. Baik, itulah tadi cerita yang dialami oleh Aryo ya, teman saya. Baik teman-teman, cukup sekian segmen Zahran bercerita kali ini. Jika teman-teman ada pengalaman horor atau pengalaman serem, bisa di-share ke email yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe ke channel Zahran Alkowi. Saya Hendro Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.